Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Erin Putri Sosang dengan NIM 21040450136 dari kelas C Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam konseling. Yang pertama, pendekatan konseling direktif. Yang kedua, pendekatan konseling non-direktif. Dan yang ketiga, pendekatan konseling eklektik. Nah, langsung saja yang pertama, pendekatan konseling direktif. Konseling direktif disebut juga counselor-centered counseling. Konseling direktif merupakan konseling yang berpusat pada konselor, di mana dalam proses konseling yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor. Dalam prakteknya, konselor berusaha mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada konseli. Dalam proses konseling ini, pihak yang paling aktif adalah konselor, di mana konselor berusaha mengarahkan, memberikan saran dan anjuran serta nasihat kepada konseli. Pemecahan permasalahan dalam proses konseling dilakukan konseli dengan memanfaatkan dan menggunakan hasil tes dan diagnosa. Konseli bersifat menerima perlakuan dan apapun keputusan dari konselor. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahap dalam konseling direktif. Konseling direktif terdiri dari 6 tahap, di antaranya yang pertama yaitu tahap analisis, kemudian tahap sintesis, kemudian tahap diagnosis, tahap prognosis, kemudian treatment, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up. Nah, yang pertama tahap analisis ini merupakan pengumpulan informasi tentang konseli serta latar belakangnya, misalnya apa minat, kemampuan, serta fisik dan karakteristik konseli. Yang kedua, tahap sintesis merupakan tahap merangkum, mengkategorikan, dan menghubungkan semua informasi. Yang ketiga, tahap diagnosis merupakan proses penarikan kesimpulan yang logis untuk menentukan permasalahan beserta penyebab dan gejalanya. Yang keempat, tahap prognosis merupakan tahap memprediksi perihal yang mungkin akan terjadi berdasarkan keterangan yang sudah nyata. Yang kelima, tahap treatment merupakan tahapan yang terkait dengan langkah yang akan diambil konselor dan konseli untuk menyesuaikan diri. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, sebagai tahap terakhir ini merupakan segala sesuatu yang dilakukan konselor dan konseli dalam membantu menyelesaikan masalah baru dan penilaian terhadap efektivitas konseling yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah kelebihan konseling direktif. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Yang kedua, cocok digunakan untuk konseli yang tidak mau terbuka. Yang ketiga, tepat digunakan untuk konseli dalam keadaan krisis. Yang keempat, data yang didapatkan lebih banyak dan lebih mudah dianalisis sendiri oleh konselor. Yang keempat, tepat diterapkan oleh siswa yang tidak berinisiatif. Yang kelima, tepat digunakan untuk konseli yang merasa baik-baik saja dan mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya dirinya sedang bermasalah. Nah, selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, tidak adanya pengakuan akan potensi dan kemampuan konseli karena dalam proses konseling didominasi oleh konselor. Yang kedua, kurang tepatnya jalan keluar karena didominasi oleh konselor sehingga terkadang konselor salah dalam memberikan treatment kepada konseli. Yang ketiga, keberhasilan konseli banyak ditentukan oleh kemampuan konselor. Yang keempat, meragukan kemampuan konseli. Dan yang kelima, tidak efektif untuk konseli dengan masalah emosional yang mendalam. Nah, selanjutnya adalah konseling non-direktif. Konseling non-direktif dikembangkan berdasarkan teori client-centered atau konseling yang berpusat pada klien atau siswa. Pendekatan konseling non-direktif ini memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada konseli
untuk mencapai tujuan konseling, di mana peran utama dipegang oleh konseli, sedangkan konselor hanya berperan sebagai orang yang penuh penerimaan dan pengertian terhadap problem konseli, serta menunjukkan sikap mau membantu. Jadi dengan cara pendekatan ini, fungsi konselor hanya sebagai pendengar yang aktif, dalam hal ini penuh pengertian dan perhatian, serta dapat memantulkan kembali pikiran dan perasaan konseli yang disertai dengan perasaan konselor dan menunjukkan sikap menerima dan penuh pengertian. Nah, selanjutnya adalah kelebihan. Adapun kelebihan dari teknik pendekatan. Nah, selanjutnya adalah kelebihan. Adapun kelebihan pendekatan konseling non-direktif, yang pertama, pemusatan pada konseli dan bukan pada konselor. Yang kedua, identifikasi dan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, menawarkan perspektif yang lebih up-to-date dan optimis. Yang keempat, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Yang kelima, konseli merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh. Dan yang terakhir, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Nah, selanjutnya adalah kekurangan pendekatan konseling non-direktif. Yang pertama, kurangnya kekonkretan. Yang kedua, mengabaikan faktor ketidaksadaran atau keadaan dalam alam tidak sadar dan insting naluri. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pendekatan konseling non-direktif. Yang pertama, membebaskan klien atau konseli dari berbagai konflik psikologis yang dihadapi. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan pada diri konseli bahwa ia memiliki kemampuan mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah membedakan kesempatan seluas-luasnya kepada konseli untuk belajar mempercayai orang lain dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, memberikan kesadaran kepada konseli bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu lingkup budaya yang luas, walaupun demikian, ia masih memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan suatu keyakinan pada konseli bahwa dirinya terus bertumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya yaitu materi bagian konseling eklektik atau pendekatan konseling eklektik. Satipun dalam tabunan 2017 mengungkapkan pendekatan konseling eklektif adalah suatu pendekatan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode dan teori dengan tujuan untuk memahami dan menerapkannya dalam situasi konseling. Kemudian menurut Hayati tahun 2021, tujuan dari konseling eklektik adalah membantu konseli mengembangkan integritasnya pada level tertinggi yang ditandai dengan adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Dan untuk mencapai tujuan yang memuaskan, maka konseli dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya, mengajari konseli untuk melatih pengendalian di atas masalah tingkah laku. Eklektik secara langsung fokus pada tingkah laku, tujuan, masalah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tahapan dalam pendekatan konseling eklektik. Konseling eklektik sebenarnya tidak menganut tahapan yang spesifik. Namun, Karpuk dalam Hayati tahun 2021 mengemukakan model konseling sistematik pada pendekatan eklektik ini disusun menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, tahap eksplorasi masalah. Pada tahap ini, konselor menciptakan hubungan sebaik mungkin dengan konseli, membina hubungan saling percaya, menggali kepercayaan konseli lebih dalam, mendengar apa yang menjadi perhatian konseli, menggali pengalaman konseli dan merespon isi, perasaan dan arti dari apa yang dibicarakan konseli. Yang kedua, tahap perumusan masalah. Setelah konselor mengetahui masalah yang konseli alami, baik yang bersifat afeksi, kognisi maupun tingkah laku, maka konselor dan konseli merumuskan dan membuat kesepakatan masalah apa yang sedang dihadapi.
Jika masalahnya tidak disepakati, maka perlu kembali ke tahap yang pertama, yaitu tahap eksplorasi masalah. Nah, yang ketiga yaitu tahap identifikasi alternatif, konselor. Dalam hal ini, konselor dan konseli mengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan dari rumusan masalah yang telah disepakati. Alternatif yang diidentifikasi adalah yang sangat mungkin dilakukan, yaitu yang tepat dan realistik. Konselor dan konseli menyusun daftar alternatif, kemudian konseli memiliki kebebasan untuk memilih sendiri alternatif apa yang ada yang ia ingin gunakan. Dalam hal ini, konselor tidak boleh melakukan alternatif yang harus dilakukan konseli. Kemudian yang keempat adalah tahap perencanaan. Jika konseli telah menetapkan pilihan dari sejumlah alternatif, selanjutnya adalah melakukan rencana tindakan. Rencana tindakan ini menyangkut apa saja yang akan dilakukan. Yang kelima, tahap tindakan atau komitmen. Tindakan berarti operasionalisasi rencana yang disusun. Konselor perlu mendorong konseli untuk berkemauan melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun oleh konselor dan konseli itu sendiri. Kemudian, usaha konseli untuk melaksanakan rencana sangat penting untuk keberhasilan konseling, karena tanpa ada tindakan yang nyata dari konseling itu sendiri, maka tidak akan ada artinya. Dan yang terakhir adalah tahap penilaian atau umpan balik konselor dan konseli. Yang terakhir adalah tahap penilaian atau umpan balik. Konselor dan konseli perlu mendapatkan umpan balik dan penilaian tentang keberhasilan konseling yang telah dilakukan. Jika ternyata ada kegagalan, maka perlu dicari apa penyebabnya dan konseli harus bekerja mulai dari awal lagi. Mungkin diperlukan rencana baru yang lebih sesuai dengan keadaan konseli dan perubahan-perubahan yang dihadapi oleh konseli. Jika yang diperlukan, maka konselor dan konseli secara fleksibel menyusun alternatif atau rencana yang lebih tepat. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai materi pendekatan dalam konseling. Dalam hal ini pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan eklektik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.